Oke, shalom semua. Di video kali ini saya tertarik untuk membahas satu topik, ya, topiknya adalah memberkati Allah. Memberkati Allah. Nah, ini topik yang sebenarnya kenapa saya ingin membahas ini adalah bermula dari ketika kami di sekolah tinggi teologi begitu ya, kami sedang doa bersama, lalu tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, teman-teman saya begitu ya, teman saya mengganti nama kami semua begitu ya. Ada yang namanya karena kita kan pakai Zoom dan Zoom itu kan bisa rename ya. Dan itu ada yang diganti pakai nama Allah Tritunggal, diganti lagi pakai nama doa peperangan, diganti pakai nama Singa Yehuda dan sebagainya. Pokoknya diganti gitu ya. Jadi ketika kita lagi doa bareng namanya di rename semua gitu. Jadi nama-nama ada yang tadi itu yang saya bilang ya, ada Allah Tritunggal dan sebagainya. Lalu tiba-tiba teman saya ini teman kami ini gitu ya, dia ingin doakan kita satu-satu ya, ingin doakan kita satu-satu dan dia lupa. Ya, ini namanya siapa, ini namanya siapa gitu kan, udah di rename semua pakai Allah Tritunggal dan sebagainya. Nah, habis itu kita ledekin kan, masa saya berdoa untuk Allah Tritunggal, nah, kan tidak mungkin ya. Lalu itu menjadi bahan ledekan dan saya nyeletuk. Nah, sebenarnya memberkati Allah itu alkitabiah, saya bilang. Wah, langsung di situ mereka penasaran ya, gimana tuh maksudnya. Nah, sebenarnya materi ini eh, saya ambil juga dari sarapan pagi Biblika dan dosen saya juga gitu ya, Pak Andreas Kristanto ya. Saya bilang bahwa memberkati Allah itu alkitabiah, saya bilang, dan ini memancing satu diskusi yang membuat mereka penasaran gitu. Nah, kata memberkati Allah itu sebenarnya sudah sering dinyanyikan di lagu-lagu gereja ya, seperti misalnya Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Itu kan bless the Lord, memberkati Allah kan berarti. Lalu ada lagi kata ini, eh, diberkati kau Tuhan dengan pujian kami. Ada kan lagu itu ya. Nah, secara psikologi agama orang-orang tertentu mungkin ya, orang Indonesia secara psikologi agama mungkin menganggap bahwa memberkati Allah itu adalah satu hal yang tidak mungkin ya, satu hal yang kurang ajar begitu ya. Ya, itu kan psikologi agama orang Indonesia. Ya, di mana psikologi agama kita menganggap bahwa kita ini tidak mungkin memberkati Allah. Ya, tetapi kan kita membaca satu Alkitab yang konteks budayanya adalah Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, memberkati Allah itu ya bisa saja begitu, wajar saja memberkati Allah. Itu kan psikologi agama orang Yahudi, dan Alkitab Perjanjian Lama ini kan milik mereka ya, pertama kali gitu ya, milik mereka untuk mereka. Nah, berarti kita kan juga mesti paham psikologi agama orang sana gitu. Kita tidak bisa bilang, oh tidak mungkin kita memberkati Allah. Ya, itu psikologi agama Indonesia. Sedangkan kita membaca Alkitab yang pemikirannya juga adalah pemikiran Yahudi sana gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat ya, gaya bahasa Yahudi ini adalah gaya bahasa paralelisme. Kalau kita melihat gaya bahasa paralelisme itu kan gaya bahasa yang seperti kebalik begitu ya. Misalnya berkat dan kutuk ya, berkat dan kutuk ya, itu kan satu lawan ya. Misalnya ada berkat berarti ada kutuk ya. Ingat nggak kisah istri Ayub yang mengutuki istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan Allahmu. Nah, berarti kalau ada kutuk bisa juga memberkati gitu kan. Kalau misalnya kita bisa mengutuki Tuhan Allah, berarti kita juga bisa memberkati Tuhan Allah. Lalu juga ada yang namanya seperti tingginya langit dari bumi. Nah, itu juga gaya bahasa paralelisme, langit dan bumi. Lalu juga ada lagi gaya bahasa paralelisme, misalnya anak-anak Allah, anak-anak manusia, gitu kan. Berarti ada anak Allah, ada anak manusia. Bahkan kalau kita melihat di Perjanjian Baru ya, ketika Tuhan Yesus bilang,
Anak-anak Allah adalah anak-anak yang melakukan perintah Allah. Berarti kalau kita tidak melakukan perintah Allah, berarti kita adalah eh, anak-anak iblis gitu ya. Yesus pernah bilang bahwa iblis adalah bapamu, ya. Iblis adalah bapakmu. Nah, berarti ini kan satu satu paralelisme berarti ya. Berarti kalau kita bukan anak-anak Allah ya kita anak-anak iblis. Nah, gaya bahasa paralelisme ini harus dimengerti. Seperti misalnya juga kalau kamu tidak membenci ayahmu dan ibumu, kamu tidak layak bagiku. Nah, kata membenci ini sebenarnya bagian dari paralelisme juga gitu. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus menyuruh kita membenci, tetapi membenci ini adalah satu paralel dari kata mengasihi ya. Kalau kamu tidak mengasihi aku dan tidak membenci ayahmu atau ibumu ya itu kan satu gaya bahasa paralelisme berarti kasih dan benci. Tapi bukan Yesus mengajarkan kita membenci, tapi itu hanyalah bagian dari gaya bahasa paralelisme itu. Nah, tetapi kita tidak membahas gaya bahasa paralelisme ini ya. Mungkin kalau mau kita membahas tentang gaya bahasa paralelisme ya itu tadilah gaya bahasa paralelisme ya. Berarti ketika Yesus berkata bahwa membenci ayah dan ibu itu bukan berarti disuruh membenci, tetapi artinya mengasihi ayah dan ibu melebihi mengasihi Yesus itu sendiri. Nah, itu harus dipahami ya gaya bahasa paralelisme ini. Nah, kita akan membahas tentang memberkati Allah. Maka perlu dilihat dulu ya, memberkati Allah ini ada di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Sebenarnya ketika membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 itu kata pujilah ya, bahasa Ibraninya itu baraki. Ya, baraki itu dari kata kerja itu memberkati, memberikan salam dan kadang berarti juga berlutut. Ya. Sebenarnya kata barak ini kata kan baraki itu berasal dari kata kerja barak ya, dan barak itu kan biasa dipakai untuk kata memberkati ya. Nah, ketika ada kata memberkati Allah, maka timbul pertanyaan ya. Pertanyaannya juga harus benar ya. Ketika memberkati Allah itu, maka timbul beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya bukan kalau kita memberkati Allah, kita diberkati siapa? Itu bukan pertanyaannya, bukan seperti itu. Itu pertanyaan yang eh, tidak sesuai ya, tidak tepat ya pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah berkat yang seperti apa yang kita berikan kepada Allah. Itu menjadi pertanyaan. Kalau kita memberkati Allah, maka berkat seperti apa yang kita berikan kepada Allah? Dan bagaimana cara kita memberkati Allah? Sekali lagi, menurut psikologi agama kita, tentu tidak layak memberkati Allah. Tetapi psikologi orang Yahudi ya layak-layak saja. Kalau bisa mengutuki Tuhan Allah, artinya juga bisa memberkati Tuhan Allah. Begitu ya. Nah, kita mesti melihat dulu ya, memang kalau kita eh, melihat yang memberkati Allah di sini sebenarnya bukan berarti memberi berkat kepada Allah. Kan tadi pertanyaannya berkat yang seperti apa. Nah, berkatnya itu bukan berarti kita memberi berkat kepada Allah, tetapi kita mengemukakan hal-hal yang positif kepada Allah. Berarti kalau mengemukakan hal-hal negatif kepada sesama kita gitu, misalnya misalnya berkata dasar kamu bodoh gitu, itu kan kita sama saja mengutuk dia gitu ya. Membicarakan hal-hal negatif kepada sesama kita kan itu bisa saja dianggap juga sebagai mengutuk gitu. Kita mengutuk dia menjadi bodoh gitu ya. Nah, memberkati di sini tuh berkat yang seperti apa? Ya, jelas kalau kita membaca ayat 103 ini, Mazmur 103, memberkati itu dikatakan sebagai mengemukakan hal-hal yang positif kepada Allah. Nah, ketika kita mengemukakan hal-hal yang positif kepada Allah, itu bisa dikatakan kita memberkati Allah. Gitu, ya. Ketika kita mengemukakan hal-hal yang positif kepada Allah dan kepada manusia, itu sama saja kita sudah memberkati Allah dan manusia. Itu jadi kata memberkati di sini jangan diartikan kita memberi berkat kepada Allah ya, tetapi kita mengemukakan hal-hal yang positif kepada Allah. Ya, itu bisa dikatakan juga sebagai memberkati Allah gitu. Kalau misalnya kita tidak
boleh mengutuk Allah. Berarti kita harus memberkati Allah. Itu psikologinya. Pemikiran orang Yahudi zaman dulu itu begitu. Kalau saya tidak boleh mengutuk Allah, berarti saya harus memberkati Allah dengan cara mengemukakan hal-hal yang positif kepada Allah. Ya, jadi simpelnya ya seperti itu. Kita kan harus memahami juga psikologi agama orang Yahudi sana dan gaya bahasa mereka dan pemikiran mereka pada saat itu. Jadi kesimpulannya memberkati Allah adalah mengemukakan hal-hal yang positif kepada Allah. Jadi istilah memberkati Allah adalah ketika kita mengemukakan hal-hal positif kepada Allah dalam bentuk pujian, pengagungan, ucapan syukur, penghormatan, pengabdian, dan hal-hal yang positif lain. Itu kita memberkati Allah. Jadi eh, jangan terpengaruh dengan psikologi agama kita gitu. Kita menganggap kita tidak layak memberkati Allah, tetapi sebenarnya memberkati itu harus dipahami dengan pertanyaan berkat yang seperti apa dan bagaimana caranya. Ya, berkat yang seperti apa ya? Berkat yang seperti apa itu bisa dijawab dengan ketika kita ketika kita memberikan kata-kata yang positif kepada Allah, pengagungan, pujian, penyembahan, pengabdian dan sebagainya. Itulah yang dimaksud berkat, dan bagaimana cara kita memberkati Allah adalah dengan memperkatakan hal-hal positif kepada Allah lewat hidup kita. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau terkesan terbelit-belit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.